Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini teman-teman? Mudah-mudahan hari ini teman-teman tetap sehat walafiat dan tentunya tetap semangat dalam beraktivitas agar tetap lancar sampai selesai. Dan untuk hari ini saya mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Bagi teman-teman semuanya, mari kita sekali merdeka tetap merdeka teman-teman ya. Oke teman-teman, hari ini saya mau berbagi juga kepada teman-teman semuanya untuk persiapan lomba kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentunya lomba ini nanti saya akan membuat garnish dari sayuran. Sayur apa nanti teman-teman bisa lihat dan simak sendiri. Dan tentunya teman-teman yang suka dengan garnish, mari kita teman-teman berbagi garnishnya. Mungkin teman-teman lebih keren membuat garnishnya, lebih bagus, bisa berbagi kepada kami teman-teman ya, karena saya juga masih terbatas, masih belajar juga teman-teman. Makanya tentunya teman-teman silakan untuk berbagi garnish, dan saya mau berbagi juga kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipraktekkan, karena ini nanti garnishnya akan lebih mudah dan simpel banget. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Kali ini saya menggunakan sayuran seperti sayur lobak ini teman-teman ya. Ini ada satu batang sayuran dan saya menggunakan alatnya ada pisau. Ini juga saya menggunakan pisau biasa teman-teman, pisau dapur aja. Ini nanti udah cukup untuk membuat garnishnya. Dan garnishnya kita mulai dari ujung dulu. Sini kita potong. Oke. Setelah kita potong, nanti kita sisir seperti ini teman-teman, tangannya ya. Oke, seperti ini. Isinya agak panjang, dari ujung ke sininya kira-kira kita bikin 5 cm teman-teman ya. Nah kalau sudah begini, lalu kita sisir agak tebal seperti ini. Jadi kita sisir 4 posisi dalam satu lingkaran ini teman-teman. Oke, lanjut lagi. Nah, ini udah 3 lingkaran, satu lagi di sini. Ini hati-hati, untuk yang terakhir ini harus posisi pisaunya agak diberdiriin gini teman-teman ya. Lanjut kita bengkokkan supaya patah caranya. Nah, untuk mematahkannya harus hati-hati, kita pelan-pelan, karena kalau nggak hati-hati nanti bisa putus yang di kelopaknya ini teman-teman ya. Kita bengkoknya harus agak mutar, diputar sambil diputar. Nah, jadi teman-teman ya. Nah, ini udah jadi. Nanti kita lanjut lagi, coba lagi. Kita coba satu lagi. Caranya masih tetap sama dengan yang tadi. Kita sisir tipis-tipis. Kita buang kulitnya dulu, kulit luarnya. Seperti ini caranya teman-teman. Nah, sudah begini, kita sisir agak tebal, tapi jangan sampai kebablasan teman-teman ya. Lanjut lagi sebelahnya. Jadi teman-teman bisa memperkirakan dalam satu lingkaran ini untuk 4 posisi, 4 sisiran teman-teman ya. Oke, lanjut lagi yang ketiga. Dan satu lagi yang keempat. Nah, yang keempat seperti ini teman-teman pisaunya. Jangan sampai kebablasan begini, karena nanti akan bisa merobek dari kelopak yang sebelahnya. Karena sayur lobak ini kan mengandung getah, kadang licin kalau kita potong seperti ini. Kita bisa pakai alat bantu seperti kain, lap atau tisu teman-teman ya.
supaya lebih mudah untuk memotongnya. Ya, ini kita pakai kain tisu, kita potong, kita bengkokkan gini pelan-pelan. Nah, kalau sudah berbunyi klek, ya berarti udah patah dalamnya, dan agak diputar dikit posisinya untuk membengkokkan. Nah, jadi teman-teman, nah, jadi seperti ini. Lalu kita rapikan. Kalau mau dirapikan, ini bisa kita rapikan. Kalau nggak mau dirapikan, ya udah begini aja juga nggak apa-apa. Coba kita rapikan dari kelopaknya seperti ini. Kita bentuk. Seperti ini cara bentuknya, supaya lebih membentuk ya kelopaknya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi ini agak terbentuk, bisa terbentuk lebih rapi. Ya. Lanjut yang satunya tadi, ini bisa kita rapikan lagi. Jadi untuk posisi pisaunya teman-teman harus tajam dulu ya sebelum dipakai, supaya nanti kalau kita bikin bunganya itu hasilnya lebih rapi, lebih halus teman-teman ya. Nah seperti ini udah. Lanjut kita bikin variasi supaya ada warnanya. Kita bisa bikin variasi di sini menggunakan sayur juga ataupun pewarna makanan juga bisa teman-teman ya. Kalau untuk lebih mudahnya, lebih cepat, kita kasih pewarna makanan. Warna merah itu lebih bagus, lebih mencolok, karena ini mau bikin lomba memperingati 17 Agustus, jadi kita sesuaikan dengan warna merah putih. Jadi tengahnya kita kasih warna merah. Tapi saya akan coba untuk menggunakan warna merah wortel teman-teman. Nanti teman-teman lihat lagi. Kita lanjut ya. Saya menggunakan wortel satu batang kecil aja, ini udah cukup. Kita potong dulu wortelnya. Jadi nggak perlu besar-besar ya. Udah kita potong seperti ini. Lalu bisa kita bikin variasi tengahnya. Seperti ini caranya. Kita bikin gelombang meruncing seperti ini teman-teman ya gelombangnya. Teman-teman harus hati-hati cara membuatnya, ini bisa kena tangan kalau nggak hati-hati. Oke teman-teman. Nah seperti ini. Udah jadi bentuk seperti ini, nanti bisa diposisikan di tengahnya sini teman-teman ya. Caranya bagaimana? Kita potong lagi nih. Kita potong kira-kira 1 cm. Kira-kira tebalnya 1 cm. Nah, kita kupas dikit pinggirnya supaya tidak terlalu besar. Jadi nanti kalau diposisikan di tengahnya dari bunga lobak tadi tidak kebesaran. Nah, ini udah jadi. Lalu kita posisikan ada di tengahnya sini. Seperti ini teman-teman. Nah, supaya ini bisa nempel dan tidak lepas, kita kasih tusuk gigi. Ini udah saya kasih tusuk gigi di sininya, di bawahnya. Ini tusuk gigi untuk menempelkan di posisi sini. Jadi kita tancapkan di posisi tengahnya teman-teman. Seperti ini caranya. Nah,
Tinggal kita tekan aja. Nah begini udah nggak bisa lepas, ini udah aman. Jadi supaya warnanya lebih merah merona, kita bisa tambahin juga dengan pewarna merah makanan. Merah rose itu lebih bagus. Taruh di wortelnya ini. Kita kasih warna wortelnya, warna merah rose dengan pewarna makanan lebih aman, teman-teman ya. Oke, teman-teman sekarang tinggal praktikkan sendiri di rumah. Oke teman-teman, tadi sudah saya praktekkan caranya, bahan-bahannya dengan alatnya. Sekarang teman-teman tinggal praktekkan sendiri di rumah supaya nanti teman-teman bisa mencobanya. Kalau yang biasa untuk usaha tumpeng ataupun makanan, merias tumpeng ataupun makanan, teman-teman tinggal dipraktekkan aja karena ini lebih simpel, lebih mudah. Tapi jangan lupa teman-teman ya, dari pisaunya teman-teman harus dibikin yang lebih tajam karena nanti untuk membuatnya hasilnya lebih bagus, lebih halus teman-teman ya. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang ikut lomba 17-an merias makanan ataupun merias tumpeng, bikin tumpeng, coba teman-teman praktikkan sendiri di rumah. Mudah-mudahan bisa mendapat juara 1 teman-teman ya, dan tetap salam sukses selalu.